Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah tutorial untuk evaluasi sumber daya lahan, acara ke-7 bersama saya Hindi Fatmur Rahman. Nah, acara kali ini memiliki tema kesesuaian lahan untuk ekowisata. Nah, yang pertama, tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menilai kelas kesesuaian lahan sebagai dasar pengembangan ekowisata. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memetakan kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktikum ini adalah yang pertama peta satuan lahan daerah penelitian, lalu yang kedua karakteristik lahan pada setiap satuan lahan, serta yang ketiga adalah persyaratan untuk pengembangan ekowisata. Kuliah tutorial ini akan memberikan sedikit wawasan dan pengantar mengenai kesesuaian lahan untuk ekowisata. Nah, selanjutnya mengenai detail persiapan data, teknis pelaksanaan, hasil, dan yang lainnya nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam kegiatan praktikum. Oke, yang pertama kita menuju ke definisi. Nah, salah satu definisi dari kegiatan ekowisata berdasarkan The International Ecotourism Society adalah sebuah kegiatan bepergian atau perjalanan ke area alam yang di dalamnya memuat unsur konservasi lingkungan, keberlanjutan terhadap pendapatan masyarakat lokal yang menyertakan interpretasi dan edukasi. Nah, edukasi itu sendiri diberikan tidak hanya kepada pengunjung atau wisatawan, tetapi juga pada staf pengelola wisata tersebut. Nah, lalu definisi lain, ekowisata diartikan sebagai sebuah kegiatan wisata yang berbasis pada alam, dengan menyertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami serta budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Apabila kita rangkum di sini, kegiatan ekowisata sebenarnya ini juga merupakan salah satu kegiatan wisata yang di dalamnya memiliki beberapa nilai mengenai wisata yang bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut diantaranya konservasi, sosial budaya, pendidikan, serta ekonomi. Dan apabila kita definisikan secara lebih sederhana, ekowisata diartikan sebagai sebuah bentuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami. Dan kegiatan wisata tersebut memberikan manfaat secara ekonomi, serta mempertahankan keutuhan dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan ekowisata adalah sebuah kegiatan yang dia menyatukan unsur-unsur konservasi, komunitas, dan kegiatan perjalanan atau wisata yang berkelanjutan. Nah, hal ini berarti bagi siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut atau berpartisipasi di dalamnya, mereka harus mengadaptasi atau berpegang terhadap beberapa konsep atau asas ekowisata itu sendiri. Yang pertama diantaranya adalah meminimalisir dampak-dampak fisik, sosial, serta behavioral atau dampak-dampak psikologis yang mungkin muncul dari kegiatan ekowisata. Jadi apabila ada dampaknya itu harus diminimalisir. Misalnya ada kegiatan wisata di sungai misalnya. Nah, kegiatan wisata tersebut tidak boleh berdampak besar terhadap proses-proses yang berjalan secara alami di dalamnya. Misalnya dia merusak pola aliran sungai, lalu merubah ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, hal seperti itu harus diminimalisir. Sama pula halnya terhadap aspek-aspek sosial masyarakat. Kegiatan ekowisata tidak boleh dia merubah tatanan sosial kemasyarakatan. Misalnya kegiatan wisata tidak boleh menimbulkan unsur-unsur yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan terutama di lingkungan sosial di daerah tersebut. Itu sebagai contoh. Jadi harus diminimalisir sedapat mungkin. Yang kedua, kegiatan ekowisata harus membangun kesadaran terhadap lingkungan maupun kesadaran terhadap aspek kebudayaan yang ada di situ. Lalu yang ketiga, kegiatan ekowisata diharapkan mampu memberikan pengalaman positif. Nah, pengalaman ini juga berlaku tidak hanya untuk pengunjung, tapi juga untuk pelaku wisata itu sendiri. Nah, yang lalu selanjutnya memberikan dampak finansial secara langsung yang
dampak finansial itu dapat digunakan untuk konservasi. Jadi keuntungan yang didapat dari kegiatan ekowisata itu tidak dengan serta-merta dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat lokal saja, pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, tapi juga sebagian disisihkan untuk kegiatan konservasi sumber daya alam demi pelaksanaan kegiatan ekowisata yang berkelanjutan. Lalu yang kelima, kegiatan ekowisata diharapkan memberikan keuntungan finansial baik terhadap penduduk lokal secara individu maupun secara komunitas. Misalnya dalam kegiatan ekowisata itu menyertakan penduduk sebagai pelaku, pemandu misalnya, atau mereka ada sebagian penduduk yang dia menjual beberapa kerajinan tangan yang itu memiliki keterkaitan erat dalam kegiatan ekowisata. Lalu selanjutnya, memberikan pengalaman atau kenangan berharga bagi para pengunjung, sehingga pengunjung tersebut memiliki sensitivitas terhadap lingkungan sosial secara umum maupun beberapa aspek yang ada di dalam lingkungan ekowisata tersebut. Lalu ekowisata juga diharapkan memberikan desain atau bangunan yang dia berdampak minimal terhadap lingkungan. Misalnya di beberapa tempat ekowisata dibangun jembatan menggunakan bambu atau kayu yang dia memanfaatkan unsur-unsur alam yang ada di situ, dan dia meminimalisir dampak dari pembuatan struktur bangunan yang permanen yang dia mampu berdampak terhadap kondisi fisik lingkungan wisata tersebut. Tidak berbeda jauh dengan prinsip atau asas-asas ekowisata yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini juga terdapat prinsip pengembangan ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 mengenai pedoman pengembangan ekowisata di daerah. Nah, dalam pengembangan ekowisata tersebut terdapat beberapa prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Yang pertama diantaranya, kegiatan ekowisata harus memiliki kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata daerah tersebut. Misalnya, apabila daerah tersebut memiliki kekayaan alam berupa sungai atau stream, berarti dia cocok digunakan untuk misalnya susur sungai, river tubing, dan sebagainya. Lalu yang kedua, konservasi. Nah, konservasi ini tentu cukup jelas, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari mengenai sumber daya alam yang ada atau yang digunakan untuk kegiatan ekowisata tersebut. Lalu yang ketiga, memiliki nilai ekonomis. Nah, kegiatan ekowisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayah, serta memastikan usaha ekowisata itu dapat berkelanjutan. Nah, jadi secara ekonomi ini tidak hanya diharapkan memberikan keuntungan secara sesaat, tapi di situ juga dapat dijadikan modal agar kegiatan ekowisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah unsur edukasi. Ini salah satu hal yang penting dalam ekowisata, yaitu kegiatan wisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi pengunjung atau seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Nah, dengan pemberian edukasi di lokasi wisata itu dapat dilakukan dengan misalnya apa yang unsur edukasi yang ada di dalamnya. Misalnya wisata sungai, ya kita sampaikan mengenai unsur-unsur misalnya pengelolaan sungai agar tidak terjadi banjir dan sebagainya. Lalu misalnya di daerah yang lain seperti wisata pantai atau gunung api tentu juga disesuaikan mengenai aspek atau unsur edukasi agar dapat mengubah atau memberikan persepsi positif terhadap pengunjung. Lalu yang kelima, kegiatan ekowisata harus memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung, dan tentunya ini pengalaman ini adalah pengalaman positif yang nantinya dapat ditularkan kepada orang lain atau kepada lingkungan dari pelaku wisata itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalamnya. Nah, jadi masyarakat di sini berperan aktif mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ekowisata yang ada di dalamnya. Karena dampak langsung dari ekowisata itu sendiri nantinya juga akan didapatkan oleh komunitas masyarakat yang mengelola kegiatan ekowisata tersebut.
Lalu tentunya yang paling penting adalah menampung nilai-nilai kearifan lokal. Ini juga memiliki keterkaitan dengan unsur edukasi tadi, di mana dalam kegiatan ekowisata juga disisipkan unsur-unsur kearifan lokal yang ada di lingkungan atau di lokasi ekowisata itu sendiri. Dari beberapa konsep atau unsur yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ekowisata yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat beberapa unsur pokok yang dia sangat penting dalam pelaksanaan ekowisata. Yang pertama adalah aspek atau unsur konservasi. Nah, dalam kegiatan ekowisata diharapkan mampu memberikan pemasukan ekonomi secara efektif yang dapat digunakan untuk konservasi dan peningkatan perlindungan terhadap keberagaman biokultural atau terhadap warisan-warisan budaya alam yang ada di lokasi tersebut. Sebagai contoh, perhatikan beberapa gambar berikut. Ini adalah kondisi wisata cave tubing di Gua Pindul. Nah, lalu gambar selanjutnya, ini kondisi yang sama. Bisa kita perhatikan apakah kegiatan wisata seperti ini memenuhi unsur-unsur konservasi atau dia hanya eksploitasi terhadap kegiatan wisata alam untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Padahal keuntungan ekonomi dari kegiatan ekowisata itu seharusnya sebagian digunakan untuk kelestarian atau konservasi dari lokasi yang digunakan untuk ekowisata. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan gambar yang ada di kanan. Nah, lalu ini kegiatan ekowisata yang ada di Gua Jumblang, dan ini di Kali Suci. Kegiatan-kegiatan overeksploitasi terhadap lingkungan ekowisata sebenarnya bisa diminimalisir dengan melakukan pembatasan terhadap pengunjung atau pemberian harga yang tinggi. Nah, sebagai contoh, di Gua Jumblang ini harga untuk masuk itu sekitar 400-500 ribu. Nah, sedangkan di Kali Suci misalnya, dia dibatasi setiap kali pelaksanaan penelusuran sungai 15 orang dan dia diberikan jeda, lalu dalam satu hari dia dibatasi sejumlah 250 orang misalnya. Berbeda halnya dengan kegiatan wisata yang saya tunjukkan sebelumnya. Tidak ada pembatasan karena di sini lebih mengedepankan keuntungan ekonomi daripada kegiatan ekowisata berbasis konservasi. Nah, sebenarnya kedua hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang sama. Dia menarik wisatawan yang banyak dengan harga yang murah, mendapatkan pendapatan sekian juta atau miliar rupiah dalam 1 tahun misalnya, dibandingkan dengan kegiatan wisata terbatas namun dia diberikan atau dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Nah, harga tinggi tersebut dapat dijadikan investasi apabila dibandingkan dengan harga rendah namun pengunjung banyak, dia sebenarnya tidak akan berbeda jauh keuntungan yang didapatkan. Dan keuntungan lain yang didapatkan adalah mengenai sustainability dari kegiatan ekowisata tersebut serta meminimalisir dampak-dampak yang mampu mempengaruhi kondisi fisik, sosial maupun kebudayaan daerah lokal yang digunakan untuk ekowisata, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah komunitas. Nah, ekowisata itu sendiri adalah sebuah alat yang efektif digunakan untuk memperkuat komunitas lokal, untuk memerangi kemiskinan serta mendapatkan pendapatan untuk keberlangsungan hidup. Sebagai contoh, masyarakat lokal dapat diedukasi tentunya oleh dinas terkait sebagai pemandu, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pelaksanaan ekowisata. Contoh lain untuk kegiatan wisata pantai misalnya, kerajinan tangan yang disuguhkan dapat berupa beberapa aksesoris rumah tangga yang berasal dari biota-biota seperti kerang dan sebagainya. Lalu misalnya ini contoh selanjutnya adalah kerajinan dari akar enceng gondok. Di sini juga dapat diterapkan di lokasi ekowisata yang dia berbasis air, misalnya danau, waduk, embung dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur interpretasi. Nah, di sini kegiatan ekowisata memberikan penekanan dalam memperkaya pengalaman personal, pemberian kesadaran lingkungan melalui interpretasi nilai-nilai yang ditanamkan dari kegiatan ekowisata tersebut.
Nah, ekowisata juga mempromosikan pemahaman yang lebih kuat atau memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada pengunjung maupun pelaksana dalam kaitannya terhadap alam sekitar atau apresiasi terhadap alam sekitar, lingkungan sosial serta budaya lokal yang ada dalam nilai-nilai kegiatan ekowisata. Sebelum kita berlanjut ke slide selanjutnya atau bahasan selanjutnya, saya akan memberikan tugas atau kuis sebagai pengganti presensi pada kegiatan tutorial kali ini. Tugasnya sangat sederhana. Teman-teman silahkan membuat satu cerita singkat mengenai kegiatan ekowisata yang pernah teman-teman lakukan. Tidak lebih dari 1 halaman, jadi maksimal 1 halaman. Nah, di dalamnya sebutkan pengalaman apa yang berkesan ketika teman-teman melakukan kegiatan ekowisata tersebut dan kaitannya dengan asas-asas ekowisata yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jelas ya. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman tugasnya adalah membuat cerita singkat mengenai kegiatan ekowisata yang pernah dilakukan. Saya kira semuanya juga sudah pernah melakukan kegiatan ekowisata. Apabila belum pernah, ya mengambil contoh dari suatu tempat ekowisata misalnya. Lalu tugas ini dikumpulkan maksimal 3 jam setelah praktikum ini ya. Jadi kira-kira jam 1 paling lambat. Kira-kira paling lambat jam 1. Nanti silahkan di email ke email saya. Email saya ada di slide terakhir nanti. Mohon dikerjakan ya. Jadi cukup singkat, bisa beberapa paragraf saja, yang penting tidak lebih dari 1 halaman, dan dikirimkan ke email saya sebelum jam 1 sebagai pengganti presensi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke teknis pemetaan kesesuaian lahan untuk kegiatan ekowisata. Nah, di dalam slide ini teman-teman dapat lihat sebuah formula sederhana mengenai indeks kesesuaian wisata, di mana indeks kesesuaian wisata adalah fungsi dari nilai parameter dari kegiatan ekowisata tertentu dikalikan bobot dan skor. Nanti ada contoh tabelnya saya sampaikan. Lalu dibagi dengan nilai maksimum dari kategori tersebut. Jadi dari beberapa parameter nanti di total nilai maksimalnya berapa digunakan sebagai pembagi, lalu dikalikan 100%. Dan nanti ada pembagian kelasnya. Misalnya persentase sekian dia dikategorikan sangat sesuai, lalu sesuai dengan syarat, atau tidak sesuai dengan beberapa contoh yang sudah teman-teman pelajari pada acara-acara sebelumnya mengenai kesesuaian lahan. Nah, ini sebagai contoh adalah kesesuaian lahan untuk wisata mangrove. Di tabel 1 ini terdapat beberapa parameter. Ini ada 6 parameter. Yang pertama ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis, pasang surut, objek biota, serta kekhasan. Masing-masing parameter tersebut memiliki skor untuk berbagai kategori. Misalnya kategori S1 sangat sesuai, kategori S2 sesuai, kategori S3 sesuai bersyarat, maupun kategori tidak sesuai. Masing-masing memiliki skor sendiri. Misalnya pada kategori S1 untuk parameter ketebalan mangrove, dia dikategorikan sangat sesuai apabila ketebalan mangrove lebih dari 500 meter. Lalu kerapatannya antara 15 sampai 25 dalam 100 meter persegi. Lalu jenisnya lebih dari 5 jenis misalnya, itu masuk ke dalam kategori S1 atau sangat sesuai. Contoh lain misalnya pada kategori tidak sesuai untuk parameter ketebalan mangrove, apabila dia ketebalannya kurang dari 50 meter, maka dia hanya memiliki skor 1 atau tidak sesuai. Begitu pula halnya dengan jenisnya. Apabila dia tidak ada jenis sama sekali, ya berarti tidak sesuai karena tidak ada mangrove-nya. Atau pada kategori S3 misalnya, dia hanya ada 1 atau 2 jenis mangrove, berarti dia skornya 2. Nah, dari total antara bobot dikalikan skor ini nantinya akan menghasilkan nilai maksimum. Misalnya ini kan ada 6 parameter, lalu masing-masing punya bobot, nanti dikalikan skornya. Nanti apabila semua parameter ini skornya maksimal dan dikalikan bobotnya, dia akan menghasilkan nilai 80. Kita lihat misalnya ini 5 kali 4 20, ditambahkan 16, tambahkan 16 lagi, tambahkan 12, tambahkan 12, tambahkan 4, nantinya total skornya adalah 80. Nah, nanti penilaian kita terhadap area untuk
wisata mangrove itu kita total. Misalnya ketebalan mangrove dia nilainya berapa, apakah 4, 3, atau 2, lalu kerapatan mangrove berapa. Itu kita total. Misalnya kita mendapatkan nilai tertentu, katakanlah 70 misalnya, 70 lalu kita bagi dengan 80, kita kalikan 100%, berapa hasilnya. Apabila dia hasilnya antara 75 hingga 100%, berarti dia sangat sesuai untuk wisata mangrove. Apabila dia nilainya antara 50 hingga 75%, dia sesuai atau S2. Apabila nilainya 25 sampai 50%, berarti dia sesuai bersyarat, dan seterusnya. Lalu slide selanjutnya, ini salah satu contoh scoring atau weighting parameter untuk kesesuaian lahan wisata secara general. Ini mempertimbangkan berbagai aspek mengenai, pertama, kekritisan lahan, aksesibilitas, kemiringan lahan, ketersediaan sumber daya air, keamanan kondisi lahan, pengembangan lahan, konservasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Ini diambil dari papernya Sumarok et al. Yang juga sudah tertulis di modul praktikum ya. Jadi ini dapat digunakan secara general untuk kegiatan ekowisata pada umumnya. Di sini dibagi menjadi 4 kategori juga. Yang pertama sangat sesuai apabila nilainya antara 78% hingga 100%, sesuai apabila nilainya 55 hingga 78%, dan seterusnya. Jadi dari total semua parameter ini kan ada 10 parameter. Nah, ini ada masing-masing bobot, lalu ada skornya. Nanti nilai totalnya akan kita lihat di contoh. Misalnya ini adalah salah satu contoh dari paper yang sama mengenai penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata di kawasan Mina Wanua. Ini contoh lokasi yang terdapat pada papernya Sumarok tadi. Nah, di sini ada beberapa parameter sesuai yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, ada 10 parameter. Misalnya ini penilaiannya seperti ini. Kekritisan lahannya potensial kritis. Lalu aksesibilitasnya masuk cukup sulit, berarti dia masuk pada kategori sedang atau skor 2. Lalu jarak tempuhnya dekat, kemiringan lahannya landai, lalu kondisi lahannya kurang produktif, dan seterusnya. Jadi ini penilaian terhadap 10 parameter prasyarat dari ekowisata tadi. Nah, apabila kita lihat skornya, ini kita lihat skornya tadi, misalnya kekritisan lahan skornya 3, kita total ada 15. Lalu kemiringan lahan skornya 3, kita total 15. Nah, apabila kita total secara keseluruhan nilainya ada 285. Sedangkan apabila kita lihat total maksimum nilai yang bisa diperoleh jika semua parameter ini mendapatkan nilai maksimal adalah 300. Berarti dia 285 dibagi 300 kalikan 100%. Sehingga kita mendapatkan nilai maksimal sebesar 95%. Nah, berarti lokasi tersebut sesuai untuk pengembangan ekowisata. Selanjutnya ini contoh lain. Ini adalah penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata di salah satu kawasan yang ada dalam paper tersebut, yaitu kawasan Lembah Pinus. Di sini kita memberikan penilaian untuk misalnya kekritisan lahan, dia masuk ke kategori 2, agak kritis, dan seterusnya. Keamanan misalnya dia aman, berarti masuk kategori 1, pengembangan lahan masuk kategori 1, edukasi tidak mengandung unsur edukasi. Nah, di sini berarti kan nilainya rendah untuk unsur edukasi. Lalu apabila kita totalnya dia 65. Nah, apabila kita lihat sesuai dengan kategori sebelumnya tadi, misalnya 65, berarti dia berada pada kategori sesuai karena nilainya berkisar antara 55 hingga 78%. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa email saya atau WA melalui nomor ini. Lalu nanti secara lebih jauh teknis mengenai pelaksanaan kegiatan praktikum akan disampaikan pada praktikum acara 7 mengenai pemetaan kesesuaian lahan untuk kegiatan ekowisata. Lalu jangan lupa tugasnya dikumpul sebelum jam 1 ya, kalau bisa dikirim ke email saya ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.